Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kekristenan haruslah mengajar Injil yang murni, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Walaupun dunia menolak atau sukar menerimanya, tetapi gereja harus tetap berdiri di pihak Tuhan. Mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk diajarkan, saudara. Sebab pada akhirnya kalau Injil tidak diberitakan secara murni, secara tegas, ya tentu si pembicara juga harus menghidupinya. Maka akan terjadi kompromi. Itu saudara akan merusak Injil yang murni, saudara. Padahal saudara kekasih dalam Tuhan, kekristenan saudara itu saudara beda dengan agama-agama pada umumnya. Walaupun kekristenan itu juga pada akhirnya menjadi agama. Tapi beda, saudara. Beda. Kalau agama-agama mungkin pada umumnya masih berorientasi pada kefanaan. Bagaimana bisa meraih dunia ini? Tapi kekristenan saudara tidak lagi berbicara akan hal itu. Kekristenan yang sejati itu orientasi pengajarannya itu langit baru bumi baru. Meninggalkan percintaan dunia dengan segala kesenangan hidup. Berjuang hidup seperti kehidupan anak Allah, dalam hal ini seperti kehidupan Tuhan Yesus, dan menyelesaikan pekerjaannya. Kelas kita saudara sudah berbeda, saudara. Sudah berbeda. Maka tidak heran pada zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil di tengah-tengah kaum agama Yudaism, dia ditolak bahkan dianiaya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menurunkan standar kebenaran yang dibawa dari Bapa. Tidak diturunkan sama sekali, saudara. Walaupun mereka tersakiti, ya, Tuhan tidak turunkan standarnya. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang yang kaya, yang memeluk agama Yudaism. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh kerajaan Allah?" Tuhan menyampaikan hukum-hukum Yahudi, hukum Taurat. Kalau kamu hendak masuk ke kerajaan Allah, lakukan seluruh hukum. Jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tuamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dia berkata, "Saya telah melakukan semua ini sejak aku masih kanak-kanak." Itu memang benar-benar fakta. Tertulis. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia berpikir sudah aman dengan melakukan seluruh hukum tertulis.
berarti sudah layak masuk di kerajaan Allah. Ternyata tidak sampai di situ. Tuhan berkata, kalau engkau hendak sempurna, jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia pergi dengan sedih hati dan Tuhan tidak turunkan standar. Tuhan tidak berkata begini, oke, orang kaya gak apa-apa deh. Gak apa-apa, gak usah jual itu, gak apa-apa, yang penting kamu jadi pengikut aku. Enggak, harus lepaskan semua. Harus kosongkan, baru engkau layak mengikut aku. Ekstrim loh saudara. Coba kalau Tuhan Yesus hadir di zaman ini, lalu Tuhan berbicara kepada kita, apakah kita sanggup menerima perkataan itu? Ini yang hilang saudaraku. Ada orang kaya seperti Sakeus, saudara, itu luar biasa. Dia mencari Tuhan Yesus, betul-betul dia menjumpai. Begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, Guru, kalau ada yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat saudara. Dan sebagian harta kuberikan kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena anak ini anak Abraham. Dia mencontoh Abraham saudara. Dia mencontoh. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Kalau ada orang kaya masuk di gereja, tentu tidak salah. Kita kadang-kadang mengelus-elus dia saudara. Elus-elus. Apalagi kalau dia mendukung pekerjaan Tuhan. Wah, jangan sentuh dosanya. Jangan. Mati kita. Tuhan Yesus berkata, tiap-tiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala ikatan, dia tidak layak mengikut aku. Kita harus benar-benar menghabiskan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Untuk pekerjaan Bapa berlangsung di dalam hidup kita. Nah, orang-orang seperti ini akan dikawal Tuhan, saudara. Nah, akan mungkin dia jadi miskin. Dan saya tidak sedang mengkampanyekan teologi kemakmuran. Karena banyak orang cari Tuhan itu memanfaatkan dompetnya Tuhan. Tapi tidak mau mencari hatinya. Pada waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah, menyampaikan firman, mereka sampai berkata, perkataan ini keras. Ketika Yesus berkata, makananmu adalah dagingku, minumanmu adalah darahku. Mereka berkata, ini keras ini. Bahkan bisa dikatakan sombong. Dan Anda tahu enggak, Matius 6 ayat 66 mengatakan, Yohanes 6 ayat 66 maksud saya. Mulai saat itu mereka mengundurkan diri. Rupanya Tuhan Yesus banyak murid-murid. Tidak hanya 12 itu, banyak. Mulai mengundurkan diri satu persatu. Meninggalkan dia. Dan Alkitab tegas mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Kepada 12 murid Tuhan tantang. Apa kamu tidak mau pergi juga? Banyak gereja takut kehilangan jemaat, takut kehilangan pelayan. Karena memiliki motivasi. Saudaraku, takut. Karena dia memberi dukungan banyak di gereja. Dia memberi dukungan di pelayanan. Tidak apa-apa dia hidup sembarangan, tidak masalah, jangan tegur deh. Kita berkhianat kepada Tuhan, saudara. Jangan. Saudara pun di doa pagi ini, saya tidak main-main. Kalau saudara tidak mau berubah, saudara tidak perlu ikut doa pagi saya. Cari doa pagi banyak yang dibuat oleh orang lain.
Kalau saudara masuk di wilayah ini kelas bagaimana mengubah saudara untuk dipersiapkan masuk di langit baru, bumi baru. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Betapa mengerikan kalau seseorang tidak diperkenankan melihat wajahnya. Betapa mengerikan keadaan itu. Baru di sini saudara baru menyadari betapa menyesalnya selama di bumi menyia-nyiakan kesempatan yang berharga. Kata keras saudaraku dalam teks bahasa asli itu adalah skleros. Skleros. Harsh, raw, kasar atau keras, tegas. Dan juga berarti intolerable. Tidak tertahankan atau tidak toleransi atau tidak peduli kalau orang lain tidak menerima. Oh, ini saudaraku, ngeri. Di dalam Injil Lukas pasal 19 saudara menyiratkan ini. Injil Lukas 19 ayat 42 sampai 44. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Hanya pembicara saudaraku, supaya ada penerimaan. Dibuatlah lelucon-lelucon, lucu-lucu. Ya, khotbahnya lucu-lucu supaya orang datang ke gereja untuk mendengar lucu-lucu itu saudaraku. Yang tanpa disadari banyak yang palsu. Kesaksian-kesaksian banyak yang palsu saudaraku. Sehingga jemaat pulang dengan damai sejahtera palsu loh. Dia merasa sukacita tapi sukacita palsu. Bukan sukacita dari Allah. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan debu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Anda tahu enggak saudaraku? Yang pada akhirnya saudara, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, tahun 70 Masehi, Israel itu rata dengan tanah. Tergenapi apa yang dinubuatkan oleh Allah. Karena tidak mengerti saudara. Israel dihancurkan. Habis. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan terjadi. Jadi saudara-saudara, kita seriuslah saudara berurusan dengan Tuhan. Memperkarakan diri di hadapan Allah. Jangan main-main saudara. Karena waktu ini saudara makin singkat. Setan makin bergerilya untuk menghancurkan banyak orang. Termasuk orang-orang Kristen. Karena di zaman yang akan berakhir ini akan ada kemurtadan besar. Iya saudara. Kemurtadan. Tapi Tuhan masih akan menyisakan orang-orang yang mengasihi Dia. Yang masih mau mengenakan Injil yang murni. Yang tidak kompromi dengan apapun. Dengan dosa apapun saudara. Ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.